Assalamualaikum Pak Pes. Waalaikumsalam Mas Bayu. Gimana kabar? Lama ketemu ini ya? Iya betul Pak. Iya. Betul Pak balik mudik ini. Pulang kampung ya? Iya pulang kampung. Gimana? Apa yang Ini Pak Pes. dibisikan? Wahyu pengen tahu nih Pak Pes. Lebih banyak tentang apa sih itu penyakit non medis Pak Pes? Oke. Sebagai ilmu untuk Wahyu baru pulang mudik ini. Pengetahuan ya. Iya betul Pak Pes. Jadi begini. Kita bicara masalah apa ilmu atau penyakit tadi? Penyakit non medis. Penyakit non medis. Betul. Kita bicara penyakit non medis itu kita harus jelaskan semuanya ya. Betul Pak Pes. Jadi ada dua kelompok besar. Dua kelompok Pak ya. Oke. Penyakit medis itu yang berasal dari faktor medis. Contohnya ya, kita kena diare, ya sakit perut, ya terus kita darah tinggi, gula darah, itu kan, kanker, itu medis. Jadi betul-betul yang bisa dianalisa dengan medis dan diobati dengan cara-cara medis. Medis. Oh. Dan sudah dibuktikan dengan laboratorium atau dengan cek-cek yang berkaitan dengan medis lah, seperti itu. Dan itu bisa diobati juga dengan cara medis. Oke. Nah, bicara penyakit non medis ini agak luas. Luas Pak ya. Agak luas. Jadi penyakit non medis, faktor penyebabnya non medis ada dua. Apa itu Pak Pes? Satu yang berkaitan dengan ilmu gaib. Ya, dunia gaib lah, ilmu gaib atau dunia gaib. Berarti dunia di luar dunia kita Pak ya? Di luar kita dan kadang-kadang tidak bisa dinalar dengan akal kita. Oh. Dengan akal kita. Jadi contohnya, ya kan? Kita ini tahu tidak ada tanda-tanda apa-apa, tahu-tahu nggak bisa bangun. Sakit kan? Tidak ada riwayat apapun kan kadang-kadang. Nah, itu ada kalanya itu disebabkan karena mungkin gangguan jin. Oh, ya jin. Kan? Gangguan jin atau mungkin gangguan dari jin juga, tapi sengaja dikirim oleh orang-orang yang punya niat baik. Niatnya jahat. Oh, iya. Nah, itu satu hal ya. Satu hal lain yang non medis ini memang bukan karena faktor-faktor gangguan makhluk gaib, tapi memang karena kerohaniannya Terganggu Pak. Oke, kita abaikan dulu lah yang masalah kerohanian karena panjang. Kita nanti ceritanya, Pak. Fokusnya kan di non medis. Non medis tadi Pak Pes. Non medis yang karena gangguan makhluk gaib. Makhluk gaib ini kalau kita bahasa ilmiahnya ya itu energi lah, energi negatif. Tapi kalau bahasa orang kampung saya itu Mas Ayu, iya, jin-jin lah. Jin-jin Pak ya. Nah, jin ini karena gangguan jin ini pun itu kita kelompokkan lagi. Memang jin itu suka sama Mas Wahyu kan? Misalkan ganggu Mas Wahyu, ngikut Mas Wahyu. Ya, sehingga Mas Wahyu rasa kok sering pusing, sering sakit-sakitan, kenapa? Ditempelin jin. Oh. Itu bukan karena dikirimin orang. Jinnya tertarik ke kita. Senang sama Mas Wahyu. Oh, bisa gitu Pak Pes ya? Bisa gitu. Itu satu hal ya. Hal lain, ada memang orang-orang yang bisa mengendalikan jin ini digunakan untuk nyakitin orang. Oh. Misalkan saya bisa begitu ya, itu sakitin, kerjain Mas Wahyu, sakit Mas Wahyu, kerjain itu. Itu kalau saya menjelaskan dari sisi faktor medis dan non medis. Nah, banyak sebetulnya itu Mas Wahyu. Tapi enggak apalah, paling enggak nambah pengetahuan dari Mas Wahyu itu ya. Nah, terus apalagi kira-kira? Tapi kita bahas tuntas hari ini Pak Pes ya. Oke, sampai selesai siap, biar tambah wawasan lebih luas dan mengerti. Walaupun mungkin di akal pikiran Mas Wahyu sebagai generasi milenial itu sulit diterima. Oh, ada yang begitu gitu kan. Zaman sudah Facebook, Google. Silakan apa lagi? Kan Pak Pes ini bisa mengobati medis maupun non medis Pak Pes ya. Insya Allah begitu, insya Allah. Nah, Wahyu pengen tahu Pak Pes dari sisi medis ataupun non medis, yang lebih sulit disembuhkan ini yang mana Pak Pes? Yang medis atau non medis? Berbicara sulit tidaknya, sebetulnya itu sama-sama sulit. Sama-sama sulit. Sama-sama sulit Mas Bayu. Namanya penyakit kan? Iya betul Pak. Nah, cuman kalau kita kelompokkan lagi, kalau medis itu ya kan kita itu mengobati satu arah. Kayak tadi kan ada gangguan livernya mungkin kan livernya. Ya kita ngobatinnya fokus pada organ tubuh itu. Kita mohonkan pada Allah untuk kesembuhan, untuk perbaikan organ tubuh itu jadi baik. Satu arah.
Nah, kalau yang non medis gitu kan, ini dua arah. Selain kita misalkan ya Mas Wahyu kan Kena santet eh, misalnya Pak. eh, Atau kena jin lah. kena jin ya, Iya. misal kena jin, tidak milik jin. Iya. Jin itu nanti mau dibersihkan, suruh pergi kan belum tentu mau. Betul Pak Pes. Itu belum tentu mau. Jadi lucu Iya, kayak dia- film-film ya. Dia udah lama di tubuh kita ya Pak ya. Belum tentu mau, dia ngelawan. Nah, ini agak sulit. Apalagi kalau jin itu disuruh orang. Oh. Sakitin Mas Bayu, kerjaan Mas Bayu itu. Saya tidak bisa bangun-bangun, gitu kan. Sudah dibersihkan, dia hilang kan. Lapor sama komandannya, sama dukunnya. Weh, saya suruh pergi tuh sama Pak Pisiono. Gimana ini? Kerjain lagi. Jadi itu pun nyerang ke saya. Oh, nyerang ke Pak Pes. Nyerang. Tadi itu kalau yang hanya nempel ya, itu nyerang ke saya. Tapi ya biasa-biasa kan dia sendiri jinnya kan. Tapi kalau dikirim orang mau ngirim, nanti lapor dia, dukunnya juga ikut nyerang saya. Oh. Saling menyerang. Jadi Dua sisi tadi Pak ya. jadi sulit Mas Wahyu, sulit itu loh. Jadi ya memang kelihatannya sih, nanti saya beri gambaran contoh. Iya. Kelihatannya kalau kita itu ngobatin orang yang kena gangguan jin, kayak itu kayaknya berdiri-berdiri kayak tangan gini aja, itu fisiknya ya. Tapi roh kita secara Beradu. gaibnya itu beradu, itu berantem. Oh. Cuman wong kan lihatnya begini. Tapi kalau Mas Wahyu pernah nonton film, Iya. nah, orang berdiri tapi ada yang keluar itu kan gitu kan. Betul. Kayak film-film gitu lah, fantasi kan Fantasi. gitu. Nah, Itulah kira-kira gambarannya. Oke. Apalagi kira-kira atau kurang jelas, iya, silakan. tadi kan Pak Pes bilang nih Pak Pes. Mm-mm. Beresiko, berarti lebih beresiko yang non medis Pak ya jatuhnya. Mm-mm. Lebih beresiko Pak ya daripada medis berarti ya. Ya, jadi saya jelaskan lagi risikonya ya. Kita itu berhadapan dengan lawan. Lawan yang bisa menyerang kita, ya kan? Karena begini, Mas Bayu. Iya, Pak Pes. Orang ngirim penyakit itu ada level-levelnya. Orang yang ngirim ini ada level-levelnya Pak. Ngirim yang di level yang dukunnya itu ada levelnya, jin yang dikirim itu ada levelnya. Oh. Kalau misalkan dalam tentara, kalau yang dikirim prajurit PTC saja kan enak kita. Iya, betul. Kita suruh pergi. Tapi kalau sudah ada lebih tinggi pangkatnya, wah kita bahkan sengsara. Gitu kan, sengsara. Jadi risikonya itu kita juga sakit. Kembali ke kita. Kalau risiko yang paling tinggi pun kita bisa mati juga Mas Bayu. Bisa meninggal Pak ya. Bisa meninggal gara-gara kita ngobatin orang ya yang kalau kita kalah tinggi ilmunya, ternyata jinnya itu lebih kuat, dukunnya lebih sakti kan, kita kalah. Oh. Kita bisa minta darah, bisa kolek, nggak bangun-bangun. Pernah kejadian gitu Pak? Alhamdulillah selama ini tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana Pak ya. Karena apa? Alhamdulillah kan kita niatnya baik. Niat baik, tentunya insya Allah dengan niat baik itu Allah menolongi kita lah. Iya. Ya kan kita. Kenapa? Kita membantu orang yang kena sakit begitu, dia sengsara, dia juga tidak tahu apa-apa kadang-kadang, salahnya apa? Mungkin karena iri, dengki, entah itu karena orang kita itu berdagang di pasar, atau karena pergaulannya salah bergaul, atau di kantor bersaing. Kadang-kadang ada cara-cara yang tidak benar begitu. Oh. Saya dulu pernah sampaikan itu orang yang pakai pelari itu kan, pelari ya, karena bersaing kan, dia dikerjain, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak kakinya kan, itu kan cara-cara nggak benar. Betul. Itu kalau nggak salah video itu udah ada di YouTube Pak Pes ya. Iya pernah itu. Dari saya upload nonton. itu Pak ya. Iya, alhamdulillah tapi kan atas rahmat dan izin Allah, Pak Erwin nggak salah namanya Iya. itu, dia alhamdulillah sehat dan bisa berlomba dapat medali emas. Medali emas. Tadi udah Alhamdulillah. sempat tonton itu Pak di Oke. channelnya Pak Jadi Pes. gini, kebetulan di laptop saya ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh ada orang yang kena santet. Ya, tapi sebelum muter itu Pak, satu lagi Pak Pes. Iya, apa itu? Ini kan beresiko banget non medis itu Pak. Paling parah yang pernah Pak Pes rasain ketika mengobati non medis apa Pak? Oh pernah itu saya itu. Pas itu saya kan di rumah saya di Darjo. Saya ngobatin orang di Jakarta sini. Iya. Wah itu sama dukun kuat lah. Nah, saya sebutkan namanya tapi orang banyak kenal itu. Weh saya waktu bersihkan orang ini masih muda lah, budak-budak bukan budak-budak bahasa Lembang kan. Nah, kalau kita ini lupa kadang-kadang. Lupa, Pak, ya? Karena Mas Wahyu orang Palembang, kita ngomongnya kadang-kadang bahasa Lembang. Pada saat diambil, dibersihkan itu keluar itu jin,
anak saya yang kecil, Diserang Pak. yang kecil sana di Sidoarjo, Bisa tahu ya Pak? langsung hampir pingsan. Oh. Pingsan. Saya ditelepon sama istri kan, oh ini anaknya kenapa ini gitu kan, oh terus kenapa, oh iya saya ini, akhirnya saya kan pecah konsentrasi, Iya Pak. membersihkan penyakit orang ini, ya kan, Menyembuhkan anak Pak ya? ya, terus jaga anak sana kan, kenapa Mas Yaju? Memang kita di Jakarta, ya anak di Surabaya, ya yang bagi yang gaib-gaib itu kan tidak ada batasan ruang dan waktu, Betul. dimanapun kapanpun kan, Betul. ya kecepatan pun cepat kilat kan gitu kan, ya itulah kadang-kadang sulit diterima oleh akal sehat. Oh. Akal sehat itu Mas Ayu. Ya, jadi itu mungkin yang perlu Mas Bayu ketahui, perlu dipelajari ya. Pelajari, Walaupun masih muda-muda ini kadang belajar dikit-dikit lah Oke, ilmu siap. yang seperti itu. Oke. Kita lihat ya. Ya Pak Pes, videonya boleh kita lihat. saksikan Pak Pes ya? Oke, biar kita dapat gambaran. Nanti Oke. setelah itu kita lanjut ke diskusi. Oke, siap. Dari situ nanti kan, oh ini apa. Saya bisa Jadi menjelaskan penonton tergambar Pak Pes ya? Nah, saya bisa menjelaskan secara rinci ini kan. Kalau cuma gini kan, saya ngasih gambaran. Nggak ada contoh. Mas Bayu apa ini ya? Apa? Bener enggak? Iya. Jangan-jangan Pak Apes ini cuma omong kan? Betul. Nah kalau ada gambaran, oh gini, oh ternyata ada yang seperti itu, Betul. gitu ya. Kita Iya. lihat sebentar ya. Kita lihat, Nanti Pak Mas, setelah ya. itu kita lanjutkan lagi ya. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pak Bambang, Pak Bambang. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 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 Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Kita sudah lihat itu tayangan Mas Bayu. Iya, Kan kalau- sudah jelas ya Iya. bagaimana ada pasien yang sakit seperti itu. Mm-mm. Nah, paling tidak dapat gambaran karena kan kalau yang pertama tadi saya sampaikan saya cuma ngomong. Setelah kita lihat tayangan video yang kita lihat sama-sama, Betul. paling tidak dapat gambaran. Ternyata ada yang Ada seperti ya. itu. Nah, kan lo udah tonton nih Pak Ya, video tersebut. Gimana silakan. Kalau boleh tahu Pak Pes, Mm-mm. orang di video tersebut itu sakit apa sih Pak Pes? Nah, begini. Pada saat dia itu datang ke tempat kami, ya kan? Jadi kan didata sama adik-adik di tempat pendaftaran itu. Iya, itu Pak Pes. Di pendaftaran kan, biasanya dia itu di tempat pendaftaran ditanya sakit apa, ibu, bapak, gitu kan? Mm-mm. Sakit apa? Nah, setelah ditanya, dia jelaskan sakitnya tentu yang dia ketahui dan dia rasakan kan selama Betul. ini yang mengganggu aktivitas dan kesehatannya. Nah, setelah itu mereka nunggu untuk kita Panggil ke ruangan. ke ruangan Oh. untuk ini, untuk kita lakukan Diagnosa, pengobatan. diagnosa kata orang gitu ya. kan. Nah, setelah kita lihat sampai di dalam, ya gini Mas Bayu, percaya atau tidak percaya saja kan. Betul.
Nah, pada saat dia itu di dalam, kita kan tahu itu. Wah, orang ini sakit ini kan. Kita sambil diskusi, sambil ngomong, ibu-ibu ini itu sakit apa? Sakit kepala. Tapi kan kelihatan Mas Bayu. Di ruangan itu kita ini kan yang mendalami ilmu-ilmu seperti itu kelihatan kan kayak ada alat lah. Kalau kita di rumah sakit itu alat Ronsen, Pak. ronsen Iya. atau apalah bentuknya kan. Kelihatan kan. Dan sebetulnya pada saat dia masuk itu kita tahu lah kok seperti ini kan, tapi kita sambil korek-korek dulu, sambil cari keterangan biar itu keluarkan apa yang dia rasakan, sekalian kita itu sambil menjajaki sampai sejauh mana sih kekuatan-kekuatan makhluk gaib jin ini yang ada dalam diri pasien ini. Oke. Itulah setelah kita ketahui lah kok begini sakitnya ini, jadi sakit tidak wajar. Tidak wajar, Pak ya. Tidak wajar di situ dia ternyata ada kekuatan gaib, ada jin yang ikut dia yang membuat dia sakit. Dia sakit itu. Kalau kelihatan tadi kan di kepalanya itu ada putih-putih itu, Oh, kayak kena koyo itu kan, itu pusing sekali itu orang itu. Pusing sekali, tapi bukan karena sakit kepala yang wajar, tapi sakit kepala benar-benar karena ada gangguan jin yang ikut dia waktu dia masuk ke dalam ruangan pengobatan. Kita sudah tahu oh penyakitnya ini. oke. Nah, waktu dia berobat masuk ruangan Pak Pes, kan udah kita lihat videonya Pak. Itu dia bareng 2 anak dan suaminya Pak ya. Betul. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Nah, dia kan langsung tadi kan waktu masuk ke ruangan dia langsung nunjuk-nunjuk kan. Betul. Oh, gitu kan. Betul. Jadi itu sudah bereaksi. Mulai bereaksi dia bukan ini lagi. Bukan dia lagi itu, karena gini Mas Wahyu, metode kami itu pada saat melakukan pengobatan, Oh, iya. si pasien itu kita suruh santai, duduk santai, tenang gitu kan, jangan mikir apa-apa, kita suruh dia baca istighfar saja dalam hati ya, kita sambil ngamati, kita juga mulai juga mohon pada Allah untuk bagaimana kondisi pasien ini kan gitu kan, keluarganya tadi juga kita suruh bapak istighfar juga. Adik-adik juga membaca istighfar untuk apa? Memberikan dorongan moral kepada orang tuanya dan istrinya, juga memberikan mohon pada Allah ya ampunan agar kita dalam melakukan proses pengobatan itu lebih mudah dan diperlancar Mas Wahyu. Setidaknya memberikan si pasien juga kekuatan lah Pak ya. Betul. Ada keluarga di sana mendampingi Pak pasien. Jadi tahu kan gitu kan? Iya. Ya. Nah, Ketahuan. Ada yang aneh enggak kira-kira? ada Pak Pes. Ya, Ada kan? ini yang pengen mau ditanya Pak Pes. Ketika Pak Pes mendiagnosa sang pasien tadi Pak Pes. Itu apa diagnosanya Pak Pes? Nah, kelihatan bahwa dia memang diganggu. Diganggu jin atau Jin. kena santet Jin. atau gimana Pak Pes? Jadi kan kita ada komunikasi itu. Betul. Saya dengan jinnya itu. Siapa kamu kan gitu kan? Oh, kayak percakapan Pak Pes. Nah, gitu. Oh. Siapa kamu? Siapa nyuruh? Cuman kita kan tidak boleh Betul. ngomong kenapa nanti jadi sudon macam-macam kan? Susah kan Pak ya. Susah nanti kita dianggap fitnah wong kan? Betul Pak Pes. Oh, jadi bikin orang nanti bertengkar. Yang penting kan orang datang berobat tempat kami sembuh. Sembuh harus. Tidak perlu tahu, ya kan? Siapa wong-wong yang ngerjain itu. Iya. Yang penting sembuh gitu. Nah, memang begini Mas Bayu. Orang itu percaya tidak percaya. Apa iya sakit begitu itu ada dikerjain orang? Betul. Nah, itu Nah. juga pengen mau tanya Pak Pes. Betul. Pada saat dia sudah mulai duduk, ya kan, sudah saya mulai pengobatan dengan saya suruh dia membaca istighfar. Saya pun juga mulai ngobatin dia. Dia juga suaranya bukan ini lagi, bukan orang itu lagi, beda kan? Coba tadi suaranya kan, wah ini kan. Bukan suara dia Pak ya, bukan suara dia. Ya, suara itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan jin Jin. Oh. jahat yang sengaja dikirim oleh seseorang untuk menyakiti ibu ini. Itu Mas. Jadi Oke. kelihatan sekali itu. Tapi ya itulah orang percaya tidak percaya. Oke Pak Pes. Lah yang seperti ini Mas Wahyu, kalau seandainya berobat ke tempat medis tidak akan pernah selesai. Kenapa tidak selesai? Bukan ini, apa ya? Bukan tempatnya. Kenapa? Paling kasih medis, kasih obat tertentu, dia sehat, seger. Sehari 2 hari begitu lagi. Kenapa? Pokok permasalahannya, penyakit yang ada dalam dirinya itu, jin yang ada dalam dirinya. Itu belum hilang. Hilang. Nah, Wahyu pengen tanya Pak Pes.
kan kita di diri kita ini ada roh Pak Pes ya. Ah. Nah, gimana ceritanya Pak Pes? Mm-mm. Bisa ada jin, kan kita di tubuh kita ini ada roh. Mm-mm. Tiba-tiba jin masuk. Mm-mm. Apakah roh kita ini nggak ngelawan Pak Pes? Itu gimana Pak Pes? Bisa dalam satu tubuh jadi sepemikiran wahyu ini Pak Pes? Iya. Dalam satu tubuh ini ada roh, ada jin Pak Pes. Jadi Nah, begini. gimana nih Pak Pes? Jadi begini, jin itu kan roh kan ada dalam yang yang menjadi roh kita ini kan Iya. yang menggerakkan semua aktivitas kita itu kan, Betul. nyawa kita semua itu. Kita bicara jin itu ganggu nempel dalam diri kita, nempel. Berarti tempatnya beda nih Pak, antara Beda. roh dengan jin ini Pak. Beda. Karena ini fisik saya kan, Fisik Pak Pes, oke. Fisik saya. Nah ada dia. Kalau sama yang saya lihat tadi, Di pasien video tadi, dia dalam dirinya, dalam itu ikut di sini kan. Jadi Nempel. nempel itu orang besar, ya kan? Itu kan Oh, kayak kepalanya dipukulin. itu Pak Pes bisa ngelihat berarti Pak Pes ya? Kelihatan itu kan, pukulin itu kan. Oh. Nah, kalau seperti itu gimana kasih obat kan? Betul Kak. Bisa itu Kasih obat bahasa apa kan? Obat sakit kepala ya. Nah, itu pukulin lagi. pukul lagi. Jadi sebenarnya jin ini nggak masuk dalam tubuh Pak ya, Tidak. cuma nempel ya Pak Pes ya. Kan mengikuti sehingga kadang dia berat mau jalan berat, badannya lemes, kepala diangkat pun susah seperti itu Mas Bayu. Jadi Oke. jadi ya memang sulit diterima oleh akal itu kan. Tapi fakta iya. begitu. Mata Hmm. kalau mata wahyu pun sebenarnya nggak bisa ngelihat Pak ya. Iya. Tadi kalau Pak Pes itu ada tuh Pak ya. Begini itu kan ada memang itu orang-orang tertentu ada yang bisa Ada yang bisa ngelihat ya. melihat itu, dan sebetulnya semua orang itu punya potensi. Punya Mas potensi Bayu semua, Pak. pun kalau mau belajar bisa, cuman Oh. harus pola pikir dirubah dulu. Jangan sampai punya pikiran saya nggak mungkin bisa itu, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Oh. Jadi berubah dulu pola pikir, out of the box ya kalau bahasanya anak-anak muda sekarang kan, berpikir yang lebih dari ini. Oh, berarti kita tuh sebenarnya kalau mau belajar pun bisa Pak ya. Semua orang bisa, semua Melihat orang, dimensi lain itu Pak Pes ya. semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa. Pertanyaannya satu, mau tidak dia belajar? Satu kan itu. Nah, setelah dia tuh mau belajar, kedua, ya kan, tahu tidak caranya? Berarti harus ada guru Pak Pes. Nah, ya itu dia. Nah, karena kita pada saat sudah melalui masuk ke dalam dunia lain, dimensi lain, Dimensi menurut bahasa lain. Mas Wahyu itu sudah banyak sekali hal-hal yang memang sangat mengganggu dan menyesatkan. Misalkan Pak ya. Makanya harus ada namanya, kalau dunia kami itu namanya mursyid ya. Mursyid itu yang melihat, mengarahkan bagaimana anak binaannya, orang binaannya itu biar aman. Harus seperti itu, harus dibina Mas Bayu. Nah itu lepas nanti digoda sama jin-jin itu kan. Oh, bahaya Pak ya. Oh, jin itu bisa ngaku macam-macam. Aku ini nabi, aku ini Tuhan, aku ini malaikat Jibril kan, kacau lah. Sehingga banyak orang-orang kan ngaku-ngaku. Oh, betul. Zaman sekarang Pak Pes ya. Ya kira-kira ini Oke. agak melebar dikit Agak ya. melebar Terus dikit. apa lagi Pak itu? Pes, ini tadi setelah Wahyu tonton videonya kan dia tuh kayak menyebut nama seseorang Pak Pes, dan menyebut nah itu siapa yang disebut-sebutnya itu Pak Pes? Baik begini, kalau itu menyebut nama itu kan, bukan. Ada kan jelas namanya Iya, itu. kan gitu-gitu ya Pak. Itu Iya. siapa yang disebutnya nama, Pak Pes? Itu nama suaminya. Nama suami yang di sebelahnya itu? Nah, itu suaminya disebut. Oh kamu ini ya, kamu lah. Jadi kan itu menunjukkan bahwa suara yang keluar dari dalam dirinya itu bukan dia, orang lain, orang lain. Yang sengaja kamu ya, kamu ya. Ini kan nama itu kan tadi kan, nama itu. Jadi kok bisa begitu? Ya memang itu fakta begitu. Fakta Ya. begitu. Kenapa begitu kan? Kira-kira begitu. Nah, apakah ini sebenarnya si dukun santet lah Pak ya, yang mengirimkan jin itu salah kirim Pak Pes? Harusnya ke suaminya berarti ini ya, kalau dari cerita Pak Pes tadi bilang ya. Ya harusnya ke suaminya yang kena ini Pak Pes. Tapi Ya. kok kena ke istrinya Pak Pes? Nah begini, jadi kenapa seperti itu? Sebetulnya Allah itu maha adil ya, maha berkuasa, dan itulah Allah. Jadi sebetulnya yang dituju itu suami. Dituju itu suami. Nah, Oke. tapi kena ke istri. Kenapa seperti itu? Ya kan? Itu terjadi karena si istri ini kebetulan sensitif. Si istrinya sensitif. Jadi sensitif itu maksudnya begini, yaitu ibaratnya kayak magnet. Jadi magnet itu kalau ada besi, ya
besi kotor, besi halus kan ketarik kan gitu Iya. kan. Oh. Jadi orang itu ngantem ke suami, tapi karena Ditarik ada istri, Pak ya. ada istri yang sensitif begitu, itu yang kena nangkep duluan lek. Nangkep. Tapi itu ada manfaatnya juga, bersyukur juga. Karena kalau tidak ditangkap sama si istri, dia nanti itu ke suami, istri kena, anak-anak juga kena, semuanya juga kena imbasnya. Oh. Kena imbas energi yang negatif itu, ya satu rumah bisa kena semua. Tapi kalau seperti ini karena sensitif itu satu aja yang kena. Oh bisa gitu Pak Pes. Jadi misalnya anggap nih misalnya Wahyu Pak, Pak Pes kena, ada jin lah nempel. Itu anak istri bisa kena Pak kalau dia nggak sensitif. Jadi maksudnya sensitif itu dia lebih mudah ya. Dia itu ada semacam ada bakat-bakat lah. Bakat-bakat juga dia tahu dunia lain kan, dimensi lain. Oh si istrinya ini Pak Pes. Jadi dengan cara begitu kan dia ketangkep langsung. Set kayak lanjut. Jadi itu sebetulnya yang menyelamatkan keluarga ini. Keluarga ini. Tapi yang jadi korban istrinya itu kan. Jadi sebetulnya pengorbanan yang luar biasa dari istri itu kan. Dengan cara begitu kan mengamankan suami dan anak-anaknya. Ya. Itu Mas Haji. Jadi kalau anaknya dua nampingin sebelah kiri, kanan tadi Pak Pes ya. Si suami di sebelah kiri tadi ya. Sambil si ibu tadi kayak menjerit-jerit gitu Pak Pes ya. Nah, kan sebentar lagi kita bakal tonton lagi video nih Pak Pes. Tapi sebelum itu Pak Pes, itu pengen tahu tentang dimensi-dimensi itu Pak Pes. Apa kira-kira yang mau ini kan? Nah, dimensi apa? Dimensi itu banyak Pak Pes, dimensi di luar. Maksud Wahyu dimensi yang di luar dimensi kita Pak Pes. Kan kalau Wahyu sebagai orang awam nih Pak Pes, cuma bisa ngeliat ya sekitar ini Pak Pes. Oh begitu. Nah kita kan nggak tahu nih di sekitar ini kira-kira apa aja, ada siapa mungkin. Jadi begini, itu banyak pendapat Mas Wahyu yang berkaitan dengan alam gaib lah. Betul. Enggak, itu banyak pendapat. Cuman beginilah, kita tidak usah berpolemik terhadap pendapat-pendapat itu ya, karena masing-masing punya alasan masing-masing. Oke. Yang punya pendapat bahwa tidak mungkin yang namanya manusia itu bisa melihat alam gaib. Betul. Gak mungkin Pak ya? Tidak mungkin katanya yang berpendapat begitu. Ya memang sudah ada ayatnya kan. Ya, Allah sudah menyampaikan sesungguhnya masalah roh itu, alam gaib itu tidak akan pernah tahu orang manusia itu. Ya. Kecuali sedikit. Nah, kalau yang sedikit itu diberikan pada orang-orang tertentu yang diberi izin dikehendaki Allah, itu hanya Allah juga. Betul. Ya kan? Itu dua hal yang betul-betul berbeda Mas Wahyu. Kenapa? Mas Wahyu tahu alam gaib, ya kan? Ya. Saya tidak, ya kan? Mas Wahyu ngomong apa macam-macam pun saya mungkin ngomong ke Mas Wahyu. Wah, Wahyu ini apa sih dia ngomongin itu kan? Habis obat ini kadang-kadang. Atau stres gitu kan? Iya. Tidak akan ketemu diskusinya. Kenapa? Saya tidak tahu, Mas Wahyu tahu. Tidak akan ketemu, jalan masing-masing. Sehingga saya yang tidak tahu alam gaib tentu saya ngomong nggak ada itu, gitu kan? Iya. Tapi Mas Wahyu yang tahu, ya biar aja Pak Fes ngomong nggak tahu, saya tahu, kan gitu kan? Akan terus begitu. Jadi kalau dalam bahasa tauhidnya itu yang tahu alam gaib itu sudah buka hijab. Udah buka hijab dia Pak Fes ya. Hijab. Jadi kalau sebetulnya syarat untuk bisa ngobatin dengan cara-cara non medis ini, syarat utama itu harus tahu dulu Mas Wahyu. Sehingga kalau ada orang masuk minta pertolongan berobat, tahu oh ini penyakit ini sudah tahu. Kita sudah punya alat deteksi sendiri. Oh kelihatan. Kalau medis kelihatan, oh itu jantungnya terganggu, paru-parunya terganggu, hidupnya terganggu. Kalau non medis yang masuk, oh kelihatan. Kenapa ini ditempelin orang? Ditempelin jin kan? Kenapa digandolin ini? Kenapa kok ada barang aneh nusuk-nusuk di badannya? Pak, ya? Itu pesannya gitu. Jadi pertanyaan Mas Wahyu berkaitan dengan dimensi tadi, seperti itulah kira-kira. Itu menarik sekali Mas Wahyu. Menarik sekali Pak. Menarik sekali. Dan kalau memang berminat boleh lah nanti. Iya. Boleh kalau ada waktu kita diskusi apa-apa saja yang perlu dipelajari ya seperti itu. Oke, Pak Pes. Apalagi kira-kira? Jadi kalau dimensi itu banyak Pak Pes ya, berarti dimensi itu Pak Pes ya. Oke. Jadi mungkin bisa saja sih kita lanjutkan yang lebih seru. Jadi kalau yang tadi pasien yang pertama, yang video yang pertama tadi, sengaja saya tunjukkan Mas Wahyu karena pada saat dia masuk saya kepingin tahu seperti apa kekuatannya. Oke.
kami kendorin dulu lah. Kendorin dulu seperti apa kekuatannya. Nah, nanti yang video yang berikutnya ini akan lebih seru. Lebih seru dalam artian apa nih Pak Pes? Dia sudah mulai mau melawan. Oh si jinnya ini ya. Oke, melawan, ayo. Keluarkan semua kekuatanmu. Kita tarung. Kita bertarung jadi kayak bertarung bener Pak Pes ya. Nanti kita lihat Kalau seperti kita apa. lihat Pak Pes ya. Gitu ya, kita lihat dulu aja Boleh, ya. Setelah boleh. itu kita diskusikan lagi ya. Oke. Biar Mas Wahyu dapat gambaran seperti apa sih begitu ya. Nanti biar enak lagi diskusinya. Siap. Kita lihat dulu. Boleh kita lihat Pak Pes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mati kamu. Siapa ini kamu? Mati kamu. Astagfirullahaladzim. Mau coba-coba lawan saya kamu, ha? Mau coba-coba lawan saya kamu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kapok kamu, Pak Bambang. Pak Bambang kapok kamu sekarang ya. Saya ini temanmu Pak Bambang di kantor. Kapok kamu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo, kita lawan satu lawan satu. Kerahkan semua kekuatanmu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa kamu? Berani kamu lawan saya, ha? Saya tidak takut sama kamu. Hah? Saya tidak takut sama kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Panggil semua kekuatanmu. Jadi penjurian, cepat panggil semua. Saya tidak takut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah. Ah!
Oke, Pak Pes. Iya, gimana? Kita sudah lihat video yang kedua ya. Betul. Ya lebih seru tadi Pak lihat Pak Pes perlawanan dari jinnya Pak Pes ya. Iya. Jadi kalau Mas Bayu lihat tadi, dia kan langsung awas kamu ya. Awas kamu. Teriak-teriak Pak. William Ayo teriak-teriak. kita keluarkan kekuatanmu ya. Nah ini pertanyaan konyol sebenarnya Pak Pes. Iya, iya, Itu iya. dia teriak-teriak kayak gitu itu cuma action doang atau enggak Pak Pes? Sorry Pak Pes ya, pertanyaan konyol nih Pak Pes ya. Iya, itu pertanyaan yang menarik dan Heeh. wajar orang itu. Ini action untuk mencari sensasi kan? Iya, atau cuma Jadi begini, Heeh. boleh sih, memang harus dipertanyakan dan harus ada pertanyaan begitu biar tahu lah, biar tahu. Dan memang orang boleh saja berpendapat action atau apa, tapi begini, nanti suatu saat lah kalau ketemu orangnya kan tahu kan, begini. Pada saat melihat tayangan tadi dan kelihatan sekali kan bahwa di samping kirinya itu suaminya, samping kanan anaknya. dua, iya. Kalau dia action, tentu anaknya kan ketawa kan? Iya. Jadi anaknya walaupun di blur kalau Pak Pes di blur Iya, dia. kalau anak-anak memang sengaja Heeh. saya blurkan biar nggak kelihatan. Betul, betul. Tapi kalau suaminya saya biarkan begitu dengan harapan orang yang ngerjain itu biar tahu bahwa ada yang ngerjain itu kita tahu. Biar dia tahu bahwa kita tahu, Iya, betul. kita tahu. Biar dia bertobat, ya kan? Tidak ngerjain orang lagi. Iya. Sengsara Mas Bayu ngerjain orang itu dosa, gitu kan. Kalau anak-anak biar aja kita dulu kan. Nah kalau dia action ketawa anak itu, mama itu ngapa-ngapain gitu kan. Betul, betul. Pak Pes. Mama ngapain, suaminya juga ketawa juga kan. Iya. Nggak mungkin dia bisa nahan tawa kan. Betul, betul. Ya jelaskan, ayo kamu ya. Kita satu lawan satu, keluarkan semua kekuatanmu. Nah, kalau kita lihat proses Pak Pes, proses dari sampai dia aman antem Pak Pes, Ya. antem sampai si pasien ini teriak-teriak itu prosesnya gimana Pak Pes? Jadi begini, kalau Mas Bayu lihat tadi, Iya, saya kan duduk, betul. kan orang ini duduk, saya juga kadang-kadang berdiri kan. Ya, sebetulnya kita kan jauh dari orang itu, kita tidak melakukan kontak fisik ya, Betul. jauh. Jadi yang berjalan itu secara gaib yaitu roh kita. Roh kita itu perang dengan jin itu. Roh kita ya. Roh kita itu perang dengan jin itu kan dia Allah. Kayak adu fight Pak Pes ya. Ayo, gitu Iya. kekuatannya. Itu luar biasa itu. Kalau ada alat ya, Heeh. alat Cuma saya nggak ada. alat foto atau apapun sensor itu kita lihat bisa lihat itu kayak perang itu namanya. Perang. Berarti kalau teleskop itu bisa ngelihat virus bakteri itu teleskop belum mampu Pak ya? belum, mampu, belum. Kalau karena beda dimensi ya. Beda dimensi. Kalau bakteri atau virus itu kan paling besarnya berapa mikron gitu kan, Betul. 10 mikron. Kalau ini kan belum dimensi lain. Dimensi lain. Paling kalaupun ada alat yang bisa mendeteksi paling hanya bayangan gitu Bayangan, aja. Mas. Bayangan. Kan tadi prosesnya yang saya pengen tanya Pak. Jadi kan Iya. masuk ke ruangan si pasien tadi, Ya. dari dia anteng mulai meninggi sampai dengan menjerit-jerit, Iya. itu berapa lama prosesnya? Ada menitnya atau gimana Pak Pes? Jadi begini, pada saat awal kalau Iya. kita lihat video awal tadi masuk, saya kan sudah deteksi, oh ini penyakitnya ini. Oke. Pada saat dia sudah mulai duduk, sudah mulai kendorin itu. Ya. Kekuatannya itu kan kendorin sehingga dia ngomong wah gitu kan. Mm-mm. Wah gitu kan. Sudah mulai kendorin. Nah, itu langsung sebetulnya sih. Udah Langsung. kontak situ Pak ya? Udah kontak Langsung. Cuman lebih intensif, lebih kuat lagi pada saat saya suruh konsentrasi, duduk tenang, ya? Iya. sambil baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Kita biar lebih dekat pada Allah, biar kekuatan jahat itu bisa mudah ditarik. Oh. Itu kita kasih jeda memang itu kan. Iya. Yang pertama kan masih biasa-biasa. Mm. Tapi pada saat video yang kedua tadi sudah mulai kan itu kan, itu betul-betul ngajak kawan-kawannya tuh. Banyak jin tadi. Betul. Nah, tadi kan Pak Pes bilang astagfirullah kan Pak Pes. Itu untuk kita semakin lebih dekat dengan Allah. Iya. Apakah kemungkinan Pak Pes? Ibu tadi itu karena kuat daya magnetnya sama nggak dekat dengan Allah Pak Pes? Jadi Ada kemungkinan nggak Pes? Jin-jin itu mudah nempel ke kita karena kita tuh nggak dekat dengan kuasa Pak Pes? bukan begini penjelasannya. Kenapa kita sarankan membaca istighfar? Iya. Sebaik-baik doa
itu adalah mohon ampun pada Allah. Betul. Bukan berarti wong itu banyak dosa, tidak. Ya Pak ya. Rasulullah saja yang sudah dijamin dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, beliau masih Tetap Pak ya. tetap sholatnya juga rajin, mohon ampun pada Allah juga lebih banyak dari kita mungkin Iya. ya. Kita aja kadang-kadang sombong kan? Kita Betul, sudah betul, banyak betul. dosa, membaca istighfarnya susah. Susah Pak. Jadi bukan berarti ibu ini banyak dosa, tidak. Tidak, Tapi Pak. Betul. dengan cara membaca istighfar itu hatinya lebih tenang, Betul. nyambung kepada Allah, sehingga lebih mudah Allah memberikan rahmat untuk bisa menarik hal itu. Oke. Kalau masalah dia sensitif, itu adalah rahmat dari Allah juga. Iya. Kenapa? Itu tidak mudah orang seperti itu kan, hanya orang-orang tertentu yang seperti itu. Itu. Itu Mas Wahyu. Nah, kalau penyakit kayak kiriman itu Pak Pes, kayak Iya. ibu tadi, itu kemungkinan berulangnya besar nggak Pak Pes? Atau mungkin setelah sembuh terus, atau mungkin berulang nanti nih Pak Pes? Kalau ibu ini sudah sembuh, Sudah sembuh. cuman inilah uniknya penyakit yang non medis itu. Oke. Kalau penyakit medis, dia gangguan jantung bocor lah, paru-paru lobang lah, ya kan, atau livernya bengkak lah, ada virus ya, kita bantu pengobatannya, sembuh organ-organ tubuh itu. Dia tidak lawan sama kita. Ah, iya. Tapi kalau yang penyakit model ini non medis itu dikirim orang, Iya. kita tarik, kita ambil jinnya yang ganggu itu, ya, dia hilang. Ibu ini sembuh. Iya. Tapi nanti kan jin ini lapor kan kepada majikannya. Iya, betul Pak Pes. Nah, lapor, bos, ini kan bahasa kita kan. Gimana nih terus tidak ini? Kalau orangnya mudah-mudahan Allah memberi rahmat ya pada orang ini sadar, sudahlah selesai sampai sini. Kalau nanti dilapori itu kan dukunnya ngomong kan? Iya, betul. Dukun ini akan ngomong kepada orang yang merintah. Gimana terus apa enggak ini? Kalau yang merintah ini sudah selesai aja, selesai. Oh, Oke. ini akan sembuh terus. Ya kan? Tapi kalau dukun ini dilaporin sama yang order ini, Heeh. teruskan. Ya kan? Tetap terus jinnya Pak. ya? Jalan terus. Berarti apakah jin ini takut Pak dengan si dukunnya ini? Begini. Jadi kayak pesuruh lah jin ini Pak Pes. Jadi ya jin ini sudah dikuasai oleh dukun jahat. Udah pemilik Pak Pak Dukun jahat untuk dikelola untuk nyakitin orang. Iya. Artinya kan cara-cara seperti ini kan cara yang tidak diridhoi Allah. Betul. Yang dimurkai oleh Allah. Kenapa sih kalau begitu? Kenapa tidak berbuat yang kebaikan saja kan begitu? Betul. Dia menguasai di masa itu. Nah, kalau kekuatannya sama dengan pada saat awal dia ngerjain nyuruh nyakitin ibu ini, Ya. sama kekuatannya, insya Allah tidak akan masuk. Kenapa? Oh. Saya sudah mohon pada Allah untuk magerin orang ini dia tidak masuk itu. Ya. Dia pasti akan dengan kekuatan lebih Nah, kalau lebih masuk Pak. akan terasa. Oh, Terasa diterasa lagi. di ibu itu Pak. ya? Ibu ini kena lagi. Tentu kan ini loh. Pada saat dia itu mengirimkan kekuatan lebih, tentu dia akan ngomong kepada orang yang ngirim, yang minta order ini. Iya. Oke, kalau lanjut Wani Biro kan gitu. Oh, gitu Pak. Iya. Oke. Itu perlu biaya itu Mas Bayu untuk Pasti, ngerjain Pak. orang itu. Iya. Dukun tidak akan mau jalan Kalau gratis Pak. kalau gratis, gitu kan? Ya. Dukun pun itu akan kena risiko. Risiko kan gitulah. Kalau kekuatannya sama, insya Allah dia akan masuk. Tapi kalau Minimal 2 kali lipat. Iya Pak Pes, ini pertanyaan konyol lagi Pak Pes. Iya. nggak Kalau apa-apa, biar tahu. dukun-dukun itu punya kekuatan jin gitu Pak Pes. Mm-mm. Kenapa dia gak maling bank aja Pak Pes? Ada juga. Ada Pak Pes yang Ada. maling bank, dia ngambil uang di bank misalnya kan? Ada. Jadi begini, itu agak melebar ya. Iya. Itu nanti mungkin kita perlu diskusi sesi lanjutan. Sesi lanjutan Pak Pes. Jadi memang ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ambil uang-uang itu. Tuyul gitu ya? Ada tuyul, ada macam-macam bentuknya. Berarti jin-jin ini ada spesialis semua Pak Pes? Kayak kita lah, ada spesialis penyakit ini, ada profesor bidang ini. Heeh. Dunia gaib juga ada punya spesialis. Nah ini pertanyaan baik juga Pak Pes. Ada Iya. nggak spesialis yang misalnya jomblo pengen dapet pacar Pak Pes? Oh, banyak. Jin yang begitu Pak Pes? Bukan jin lah, jangan. Jangan ya. Ya, Apa sebutan itu Pak Pes? tetap aja kita Guna-guna apa itu? ada memang cara guna-guna. Oh. Cara guna-guna untuk mengenai orang seperti itu. Nah,
Jadi misalnya Menurut Wahyu saya- ini misal Pak Pes, Mhm. pengen cewek ini Mm-mm. jatuh cinta ke Wahyu. Nah itu ada spesialisnya juga tuh. Ada spesialisnya dan bisa saja dengan Oh. catatan memang ya untuk kebaikan. Untuk Untuk kebaikan. untuk kebaikan Pak Pes ya. Kadang-kadang orang-orang itu pakai ilmu itu untuk main-main, Iya, mencari menambah dosa. betul. Menambah dosa itu orang hidup itu berapa lama sih Mas Wahyu? Betul Pak Pes. Tidak ada jaminan. Saya yang sekarang ini enak ngomong-ngomong sama Mas Wahyu, siapa yang jamin nanti masih hidup? Betul. Tidak ada jaminan. Kenapa kita mau berbuat jelek? Betul. Ya kan? Tapi nggak disarani lagi tuh Pak Pes ya, jangan Nggak usah disarani. lah. Kalau untuk kebaikan, insya Allah gini loh, apapun yang kita lakukan sepanjang itu diridhai Allah, Jalan. silakan. Oke. Siap. Artinya dengan cara yang baik sesuai syariat kita, jangan langgar itu aturan agama kita, gitu kan? Jangan menggunakan cara-cara yang nanti akan balik pada diri kita sehingga kita jadi orang yang musyrik, syirik, Sirik Pak ya. jauh dari Allah. Betul. Apa nikmatnya hidup? Betul. Sirik itu kan dosa nggak terampuni Pak ya. Betul. Apa yang dicari sih? Kita Betul. yang penting kan bisa makan enak, Iya, tidur betul, nyenyak, Pak. gitu kan? Nyenyak. Itulah. Nggak perlu nimbun harta banyak-banyak Pak ya. Cukup yang penting. Betul. Mm-mm. Oke Pak Pes, Ya. dari video tadi Pak. Iya. Mm-mm. Ini kalau Wahyu perhatiin kan setahu Wahyu ini Pak Pes, Mm-mm. semua penyakit itu kan datang dari Allah. Iya. Nah, kok bisa ini jin yang memberikan kita penyakit ini Pak Pes? Itu gimana nih Pak Pes? Pertanyaan anak muda-muda ini kritis ya. Betul kadang-kadang. lah. Memang yang kita ketahui bahwa segala sesuatunya dari Allah, Betul. termasuk penyakit, ya kan? Nah, ini kajian kita lebih dalam lagi ya, Iya. lebih dalam. Begini, Mas Wahyu, mungkin ini akan jadi polemik, akan jadi beberapa pendapat, Baik. tapi kita diberi oleh Allah itu Tapi ini versi Pak. pikiran, logik. Versi. Ini pendapat Ah, pribadi ya. Baik. Pendapat pribadi. Ya kalau yang tidak sesuai pendapat dengan saya, ya itu Ya, masing-masing lah. betul. Tentu masing-masing punya alasan Ah, tertentu. betul. Ya, jadi begini, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Tidak mungkin Allah itu nyakitin manusia. Iya. Mas Wahyu punya anak, sayang sekali. Apa iya mau nyakitin anak? Enggak Pak Pes. Tidak. Betul. Jadi begini, penyakit itu terutama tadi yang dari kiriman dari Iya. jin atau mungkin pasukan-pasukan iblis lah. Mereka itu ya kan mohon pada Allah, Aku minta dulu Pak Pes. minta pada Allah, ya Allah, saya mau menyakiti orang ini. Persis kayak jin masuk surga Pak Pes. Yang menggoda Nabi Adam itu berarti ya. Iya. Dia ada di dalam Al-Baqarah itu. Silakan, jadi kan. Jadi bukan dari Allah penyakit itu. Oh. Kasus ini ya. Kasus ini ya. Tapi adalah jin itu, iblis itu minta pada Allah, ya Allah izinkan saya nyakitin orang ini. Dan Allah menyetujui Pak Pes. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Oke. Jadi bukan Allah ya. Bukan Allah. Allah Maha Pengasih Penyayang, mohal, tidak masuk akal, mustahil kalau Allah itu menyakiti namanya. Tidak mungkin terjadi itu. Baik. Bertentangan dengan sifat-sifat Allah Mas Bayu. Tapi kalau terjadi begitu, itu karena Allah sudah izinkan. Allah perintahkan dia di Al-Baqarah itu, silakan kamu ganggu anak cucu Adam, tapi bagi mereka yang betul-betul bisa kamu ganggu. Betul. Berarti Jangan memang yang dilindungi oleh Allah. Makanya kenapa kita banyak istighfar? Biar kita itu bersih. biar ingat Allah Pak ya. Ingat Allah. Kenapa? Biar Allah lindungi. Kalau ada yang begini-begini ini, kalau minta izin pada Allah nyakitin, tidak boleh. Nah, gitu lah kira-kira. Berarti semua yang terjadi itu sebenarnya atas izin Allah Pak ya. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Tapi bukan Allah loh ya. Iya betul. Tapi Allah izinkan, silakan lah. Ya kita mohon pada Allah lah, termasuk orang-orang yang tidak diizinkan kalau orang lain, makhluk apapun nyakitin kita. Betul. Nah gitu Mas Ayu. Nah Pak Pes, Iya. kalau seperti jenis ini seperti jenis santet kan Pak Pes ya, jenis santet. Ya. Biar kita tuh nggak kena atau terhalang jenis penyakit non medis ini gimana caranya Pak Pes? Itu pertanyaannya mudah. Mudah nih Pak Pes ya. Mudah. Tapi susah jawabnya. Harus jawab ya. Sepengetahuan saya, pengalaman saya membantu orang-orang sakit Mas Ayu. Karena yang mungkin dulu pernah saya sampaikan, orang sakit itu hampir 60% karena faktor non medis. Hanya 40% saja orang itu karena faktor medis, ya kan? Cara yang paling tepat bagaimana kita agar terhindar dari penyakit-penyakit kiriman budak uncin ini, salah satunya tadi itu jangan sampai kita itu diizinkan oleh Allah disakiti. Caranya gimana? Sebenarnya bagus.
Oh. Banyak kita mohon ampun pada Allah, ya. Berendahlah pada Allah, mintalah perlindungan pada Allah. Banyak Banyaklah- istighfar, Pak, ya? Banyak istighfar. Ya, kalau kita sudah banyak istighfar, dosa-dosa kita itu orang tidak ada yang orang bersih-bersih Mas Wahyu kecuali Betul. Rasulullah kan. Betul, Pak. Kalau Rasulullah sudah dijamin dosa-dosa lalu yang akan datang diampuni. Kita Mas Wahyu keluar rumah, jingok uang-uang gitu, dosa satu. Oh iya, betul. Ngomongin orang, dosa lagi. Satu. Kalau tidak kita bersihkan dengan banyak istighfar, banyak dosa, banyak penyakit datang, Betul. ya kan? Kalau nanti jin-jin itu minta izin pada Allah, sakitinlah Pak Yu. Sakit, Pak, ya? Sakit kita kenapa? Sebagai pelajaran bagi kita. Oke. Jadi banyak istighfar, banyak istighfar. Itu salah satu untuk menangkal penyakit-penyakit yang datangnya dari Santet, Pak. kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan itu. Yang non gaib, Sehingga Pak, ya? imunitas kita secara ilmu medis Betul. makin tinggi. Oh. Karena gini Mas Ayu, kita hidup ini karena rahmat dan kasih sayang Allah. Betul, betul, Pak. Kalau ada orang yang bisa melihat rahmat dan kasih sayang Allah itu yang ada dalam diri manusia itu kayak ini manusia ya, ada lingkaran-lingkaran energi cahaya. Oke. Rahmat Allah yang kuat itu lingkaran energinya itu putih, itu biru-biruan. Hmm. Kalau kamu itu mau mati banyak dosa itu lingkaran itu tidak begitu berubah. Orang banyak baca istighfar, mohon ampun pada Allah dan diampuni dosanya Allah, ini akan berubah warnanya. Dan itulah perlindungan yang kuat dari Allah. Oke. Ini secara ilmiah ya. Ilmiah, Pak Pes, ya. begitu kira-kira. Nah, kali ini Pak Pes, mungkin Wahyu ingin sedikit bertanya tentang pengalaman Pak Pes ya. Oke. Pengalaman. Apa ini? Nah, ini biar teman-teman juga tahu Pak Pes, Ya. seberapa banyak sih guru mungkin ilmu yang Bapak pelajari, seberapa mampu Pak Pes menyembuhkan penyakit seperti ini Pak Pes. Nah, berapa tahun belajar, berapa tahun bisa mengobati orang seperti ini Pak Pes? Begini, kalau saya itu belajar begini itu hobi. Hobi ya, dari hobi berarti Pak Pes. Hobi belajar ini hobi. Dari kecil saya belajar begini hobi. Tapi saya itu nggak bisa apa-apa sebetulnya Pak Bayu. Nggak bisa Pak, ya Nggak betul Pak ya. apa-apa. Semua kena Allah ya. Apa itu? Saya jatuh pun benjol juga kepala kena batu. Masih, jadi kalau jatuh pun masih sakit Pak. Benjol kepala. Nggak makan pun lapar juga. Jadi begini, ya kan? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Betul. Kalaupun saya tadi ngobatin ibu ini yang santet, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Betul. Saya berdoa, mohon pada Allah, alhamdulillah Allah meridhoi dan berkehendak memberikan kesembuhan pada beliau. Saya sendiri tidak punya kekuatan apa-apa, hanya semata-mata mohon pada Allah dan alhamdulillah Allah mengizinkan. Betul. Itulah kira-kira. Jadi tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau belajar ilmu gini Pak, banyak guru-gurunya Pak. Jadi begini, sebetulnya pengobatan ini adalah pendalaman dari tauhid ya. Pendalaman dari tauhid. Kalau boleh tahu tauhidnya apa sih Pak Pes? Sebenarnya dari tauhid. Jadi kita itu berusaha mendalami, ya kan, mendalami rahasia-rahasia Allah. Tauhid ini berarti kita itu memperdalam rahasia-rahasia Allah. Pak. Berusaha bagaimana mendalami rahasia Allah sehingga kita itu berupaya bagaimana beribadah lebih bagus. Oh. Jadi saya punya jamaah, punya anggota Mas Bayu di tempat saya itu. Kita sering diskusi itu seminggu sekali, Ya. mendalami itu kan kita bedah gitu kan. Dan sebetulnya pengobatan ini adalah dari pendalaman tauhid itu. Oh. Jadi insya Allah orang yang berobat kami itu insya Allah tetap di jalan Allah. Jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Ya. Jauh dari hal yang aneh-aneh. Iya. Gitu. Jadi pendalaman dari situ nanti oh ternyata orang sakit ini ya begini itu banyak insya Allah rahmat Allah. Sama Allah Pak ya. Iya. Nah, cara Pak Pes mempelajari ilmu ini gimana Pak Pes? Itu agak rumit Mas Bayu kalau ceritakan. Sebetulnya itu yang tadi itu dari hobi. Dari hobi. Yang paling penting kita ada kemauan. Ada kemauan bagaimana kita untuk yang tadi saya sampaikan, kita itu ada kemauan untuk belajar Baik. dan tahu caranya dan ada yang bimbing, gitu kan? Itu yang cara yang paling penting. Ya. Intinya kami itu tidak cari ilmu, tapi bagaimana kita bisa dekat pada Allah. Kalau kita dekat pada Allah, apapun yang diminta insya Allah dikasih. Betul. Ini sebagai perumpamaan. Rahman Pak Pes ya. Saya dekat dengan Mas Bayu kan, Hmm. Bayu. Karena saya dekat dengan Bayu, baik dengan Bayu. Kalau saya perlu apa-apa kan Bayu kasih saya. Betul, betul. Coba saya jauh dari Mas Bayu, musim Mas Bayu, ya kan? Mau butuh apa-apa, minta apa-apa pun, Susah Pak ya. mana Mas Bayu mau ngasih? Iya. Jadi kita bagaimana berupaya
mendalami tauhid, ya kan? Harapannya ibadahnya lebih bagus. Kalau masalah pengobatan itu adalah bagian kecil sebetulnya. Sebetulnya. Bukan itu intinya. Bukan itu intinya, Pak. Ya. Iya. Gitu. Berapa lama Pak mempelajari? 10 tahun, 20 tahun? Cukup lama. Saya itu sejak mendalami itu kalau dihitung ya tahun 2020 hampir 25 tahunan. 25 tahun. Kalau umur Pak sekarang 55 Pak ya? 55. Oh, berarti di umur 30 Pak. 30-an itu mendalami. Mendalami. Iya. Kenapa waktu tertarik Pak ingin mempelajari tauhid ini? Sebetulnya bukan tertarik Mas Ayu, itu sudah kewajiban sebetulnya ya bagi orang-orang Islam itu untuk mendalami itu sih. Kenapa? Agar kita beribadah bisa lebih baik. Betul. Lebih baik. Intinya begitu. Jadi kita melakukan ibadah itu tidak karena semata-mata menggugurkan kewajiban saja. Betul. Itu ada kesenangan, ada kenikmatan melakukan itu. Gitu Mas Ayu. Jadi disitulah nanti memang orang itu dalam masa pencarian masih pencarian nanti pada waktunya saya harus begini seperti itu. Kalau Mas Bayu masih muda nanti insya Allah ada saatnya berpikir apa yang saya lakukan nanti saya mau jadi apa nanti saya itu mau kemana, mau jadi apa, tujuannya apa, nanti akan ada gambaran itu Mas Bayu. Tergambar Pak ya. Ada gambaran. Jadi kita gini loh, mumpung kita masih hidup, mari kita sama-sama berlomba-lomba lah untuk kebaikan. Fasa betul khairatnya lah kita makan untuk membawa bekal di kampung akhirat. Ya, kita kan kadang-kadang jarang sekali kita menyiapkan bekal-bekal di kampung akhirat ini kan. Betul. Padahal itu tujuan kita akhir. Kaget. Gitu. Nah, terkait tadi Pak Pes, kan ada medis non medis. Ketika Pak Pes mempelajari kedua ilmu ini, apakah sama cara mempelajari apa beda Pak Pes? Oh begini. Antara medis non medis ini. Jadi pertanyaan Mas Bayu saya hubungkan dengan yang tadi ya. Iya. Maka bagaimana caranya kok bisa begini kan? Karena kan medis non medis ini sesuatu yang berbeda kan Pak Pes ya. Apakah ketika Pak Pes mempelajarinya itu sama caranya atau beda Pes? Sama saja. Jadi sebetulnya karena kita sudah tahu Mas Bayu, orang yang sakit ini kan kelihatan itu kalau jantung bocor, Betul. liver bengkak kan kelihatan. Bagaimana caranya dengan rahmat ya yang kita mintakan pada Allah, Betul. kita mohonkan pada Allah untuk orang yang sakit ini dia memperbaiki organ tubuh itu. Jadi itulah. Jadi sebetulnya ini apa ya, hal yang biasa bagi orang yang mempelajari itu. Jadi ya itulah kalau seandainya Mas suatu saat mau mendalami bisa. Jadi dalam dunia kita ini Mas Bayu, dari mulai zaman dulu sampai sekarang itu ada kelompok dua ilmu besar, ilmu rahasia dan ilmu umum. Dalam agama ini rahasia dan umum. Mas Bayu pernah dengar kisah atau pernah baca atau dengar atau mungkin googling ya kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa? Pernah dengar. Nah, itu kan Pernah dengar kan. itu sebetulnya bagi saya ini ya. Nanti kan mungkin kalau punya orang lain punya pendapat itu masing-masing pendapatnya. Cikal bakal ilmu rahasia, ilmu umum itu dimulai dari riwayatnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kenapa Pak Pes? Nabi Musa ini diberi oleh Allah itu ilmu umum. Oh iya. Umum, Betul. kenapa? Ada ilmunya, ada kitabnya, ada panduannya. Betul. Panduannya apa? Kitab Taurat. Inilah buku pinternya, kitabnya dari Allah untuk disampaikan pada umatnya Nabi Musa. Betul. Ini dari Allah. Betul. Ya kan? Nabi Khidir tidak punya kitab ya, ya kan? Tidak punya kitab, dia langsung dari Allah. Dia kontak langsung dari Allah. Cuman kalau Nabi Musa dalam bentuk kitab, kalau Nabi Khidir dalam bentuk langsung. Kalau sampai sekarang itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni langsung, gitu kan, langsung. Jadi dua. Nah, ilmu rahasia dan ilmu umum ini itu ada semua di Nabi Muhammad. Ada semua Pak. Ada. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa seluruh ilmunya itu ada di Nabi Muhammad. Dan itu bisa dikuasai ya oleh umatnya Nabi Muhammad. Tapi derajat tidak. Artinya ini istimewanya kita Pak. Beliau Nabi lah, tidak ada orang sekarang ngaku-ngaku aku Nabi, tidak ada itu. Kenapa? Ilmunya bisa dikuasai tapi derajat tidak. Kalau Mas Bayu
pernah dengar riwayat para wali-wali Allah, mereka bisa, ada yang bisa menghidupkan orang. Iya. Dan itu kan ilmu Nabi Isa. Betul. Kan? Ya. Kalau Mas Wahyu pernah ke Masjid Sunan Ampel di Surabaya, itu ada makam-makam yang sama itu. Itu zamannya zamannya Sunan Ampel. Itu pernah dihidupkan sama meninggal, suruh hidup lagi. Meninggal, ayo kamu bangun lagi kan gitu kan. Bisa. Artinya apa? Level wali Allah aja bisa begitu. Betul. Apalagi levelnya Nabi. Betul. Jadi seluruh Nabi, ilmunya Nabi Adam, Nabi Isa itu ada di Nabi Muhammad. Kita umatnya itu bisa Mempelajari menguasai. itu Pak Pes. Tapi jangan pernah berharap derajatnya kan, nggak ada derajat itu kan. Nabi-nabi lah, wahyu ya wahyu kan gitu. Iya. Tapi Pak Pes. ilmunya insya Allah Oke. bisa. 2 menit terakhir nih Pak Pes. Ya. Wahyu pengen bertanya nih Pak Pes. Ini mungkin pertanyaan terakhir Wahyu hari ini. Kalau orang yang kena santet itu Pak Pes, sampai akhir hayatnya dia meninggal nih Pak Pes. Nah ini jinnya kemana? Kalau roh tentunya kan akan balik ya. Balik Balik ke Allah. Ya jinnya ya tetap balik kan. balik ke Balik ke ini ke tukang santetnya Pak Pes. ke dukunnya. Oh. Dukunnya. Jadi Mas Wahyu, Tapi banyak Pak Pes ya kejadian orang yang memang sampai meninggal Pak Pes. ada banyak. Masih diikuti oleh jin itu. Banyak. Jadi begini, saya itu sering kan kadang-kadang kalau jenguk orang-orang di rumah sakit kan, kelihatan orang ini sakit di rumah sakit ya. Bukan karena dia sakit medis, tapi dikerjain. Oh. Dikerjain. Pada saat saya mau narik itu, dia protes. Kamu siapa kamu? Kamu siapa? Kok mau ngusir-ngusir saya? Saya itu sudah dijadikan Allah untuk nyakitin orang ini. Kan Betul. gitu. Oh. Makanya dengan cara saya itu tampil, kita diskusi ini Mas Betul. Wahyu, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit mungkin sudah berusaha ikhtiar, tapi belum secara medis belum mendapatkan hasil memuaskan. Mudah-mudahan terbentuk, artinya cobalah kalau secara medis belum berhasil, tidak ada salahnya coba cara yang lain. Betul. Karena apa? Rahmat Allah di mana-mana. Ya, Rahmat Allah bisa di rumah sakit, betul. ya, bisa di tempat lain, gitu kan? Karena semua itu ilmu Allah, Benar Pak Pes. gitu Mas Wahyu. Jadi kalau dia kembali lagi ke ini kan, nanti pertanggungjawaban dialah pada Allah di akhir nanti kan. Tak tahu lah apa dia nanti jadi api neraka atau apa, itu urusan dia. Urusan dia. Tapi kita jangan seperti itu. Iya, betul. Jangan seperti itu. Dosa besar itu. Betul Pak Pes. Jangan nyakitin orang, gitu kan? Itu maksud. Ada lagi? Cukup, sepertinya cukup Pak Pes, luar biasa Iya. perbincangan panjang kita hari ini. Oke. Oke, semoga bisa bermanfaat Pak Pes ya. Insya Allah. Nanti suatu saat kita banyak hal yang ini ya. Banyak yang tadi belum kita diskusikan. Insya Allah kita ini kan ya. Iya. Insya Allah yang penting gini Mas Wahyu, jaga kesehatan. Betul. Insya Allah kita ketemu lagi. Betul. Kita diskusi lagi. Dengan topik yang lain Pak Pes ya. Ketiga lain Insya Allah Allah tetap memberikan rahmat pada Mas Wahyu dan saya. Baik. Insya Allah gitu. Cukup Siap, Mas Wahyu ya. cukup Pak Pes, terima kasih. Oke.